Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Amiratus Sa'diyah, mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya semester 3. Ini adalah media video pembelajaran dengan materi diriku kelas 1 tema 1 pembelajaran 1 MISD, merupakan salah satu tugas individu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran MISD dengan dosen pengampu Sulistiowati MPDI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak hebat kelas 1, apakah sudah siap belajar hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Amin. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan tema pada hari ini, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang diriku. Dan di sini kita akan belajar PPKN, aturan memberi salam saat keluar rumah. Oke, murid Ibu, di sini ada yang punya aturan rumah tidak? Oke, ada yang mempunyai aturan rumah dan ada juga yang belum punya ya. Oke, nanti kita akan membahas tentang apa itu rumah, tata tertib, kemudian apa saja aturan yang ada di dalam rumah, dan kita akan membahas tentang apa itu salam. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan berbagi cerita, siswa dapat memberikan informasi tentang aturan yang ada di rumahnya. Yang kedua, setelah berbagi cerita, siswa mampu memperagakan aturan rumah dengan memberikan salam pada orang tua ketika keluar rumah. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Ada yang tahu tidak apa sih rumah itu? Oke, rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan di antara anggota keluarga, tempat berlindung keluarga, dan menyimpan barang berharga. Dan rumah juga sebagai status lambang sosial. Kemudian, rumah merupakan lingkungan tempat kita dibesarkan. Supaya teratur, maka rumah membutuhkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Kita sebagai anak wajib mematuhi aturan-aturan yang diterapkan di rumah. Selain berfungsi untuk melatih kemandirian, juga dapat melatih tanggung jawab. Baik, sampai sini ada yang belum dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ya. Tata tertib. Tata tertib merupakan aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan tidak terkecuali di rumah. Tata tertib memiliki fungsi dan manfaat agar hidup lebih tertib, teratur, dan disiplin terhadap peraturan. Melaksanakan tata tertib tidak hanya dilakukan di rumah saja, tetapi juga dapat dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Tata tertib di rumah dibuat oleh orang tua dan dilaksanakan oleh anggota keluarga lainnya yang bertujuan untuk mendidik anak supaya mandiri, melatih anak untuk hidup disiplin, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan rumah. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh aturan rumah.
Yang pertama yaitu menjaga kebersihan rumah. Nah, aturan ini dapat diajarkan kepada anak-anak yang masih kecil supaya anak-anak terbiasa menjaga dan memelihara kebersihan serta merasa nyaman tinggal di rumah. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur dapat melatih anak-anak supaya disiplin akan tanggung jawabnya setelah bangun tidur, serta dapat mengajarkan anak akan pentingnya kerapian kamar bagi kenyamanan anak. Yang ketiga, makan dengan tertib. Mengajarkan tata tertib ketika makan kepada anak, seperti mengajarkan aturan makan sendiri, dapat membuat anak terbiasa makan secara tertib tanpa memerlukan bantuan orang lain untuk makan. Seperti sebelum makan harus membaca doa terlebih dahulu. Yang keempat, bangun tidur tepat waktu. Membiasakan anak dengan bangun tidur tepat waktu dapat membuat anak lebih disiplin terhadap waktu yang digunakan serta dapat menjaga kesehatan fisik dan mental anak. Yang kelima, membereskan mainan. Membereskan mainan setelah bermain dapat melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan membuat anak terbiasa dalam menjaga kebersihan rumah. Yang keenam, memberi salam ketika ingin keluar rumah. Sebelum kita keluar rumah, kita harus meminta izin kepada orang tua, kemudian berdoa keluar rumah, dan jangan lupa memberikan salam kepada orang tua. Kita mengucapkan salam bukan hanya ketika ingin keluar rumah, tetapi ketika di sekolah kita juga mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman. Sampai sini dapat dipahami anak-anak? Oke, lanjut ya. Apabila di rumah tidak ada aturan, maka suasana rumah akan kacau dan anggota keluarga dapat bertindak semaunya. Dengan suasana kacau, anggota keluarga akan merasakan dampaknya, seperti anak tidak bisa belajar dengan baik dan tenang, dan prestasi anak menurun. Maka dari itu, tata tertib di rumah penting untuk diterapkan. Baik, di sini ada yang tahu tidak apa sih itu salam? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu salam. Salam adalah cara bagi seseorang atau juga binatang untuk secara sengaja mengkomunikasikan kesadaran akan kehadiran orang lain, untuk menunjukkan perhatian atau untuk menegaskan atau menyarankan jenis hubungan atau status sosial antar individu atau kelompok yang berhubungan satu sama lain. Contohnya, ketika kita ingin berangkat sekolah, kita mengucapkan salam kepada orang tua kita. Kemudian, ketika di sekolah bertemu dengan teman-teman dan guru, kita memberikan salam kepada mereka. Mengucapkan salam kepada muslim harus menggunakan kata Assalamualaikum dan lengkapnya tambah warahmatullahi wabarakatuh. 2. Mengucapkan kata salam sejahtera. Setelah ucapan salam dibolehkan apabila di dalam majelis terdapat orang yang tidak menganut agama Islam. Nah, sampai sini dapat dipahami anak-anakku sekalian. Nah, di sini ada beberapa contoh salam, yaitu yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk rumah ataupun mau keluar rumah. Yang kedua, mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika bertemu guru di jalan. Berikut 4 manfaat salim atau mencium tangan orang tua bagi anak.
Yang pertama, menumbuhkan rasa hormat anak terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, menambah kelekatan antara anak dan orang tua. Yang ketiga, mendeteksi keadaan tubuh anak. Yang keempat, mencium tangan orang tua dapat meningkatkan perkembangan psikososial anak. Salam tidak hanya diucapkan kepada orang tua, salam juga diucapkan kepada guru dan teman. Sebelum meninggalkan kelas, ucapkan salam kepada guru dan teman-teman. Setiba di rumah, jangan lupa untuk ucapkan salam kepada orang tuamu. Saat mengucapkan salam, gunakan bahasa yang santun dan suara yang rendah. Dan sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua kita dan mengucapkan salam sebelum keluar rumah. Saat tiba di sekolah, kita harus memberi salam kepada guru dan teman-teman. Tata tertib dibuat memang untuk dipatuhi dengan tujuan menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan. Dengan mematuhinya, kita turut menjaga kenyamanan dan keteraturan lingkungan. Adanya aturan berguna untuk membenarkan sesuatu, menjelaskan. Contohnya adalah aturan yang ada di masyarakat adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika tidak ada aturan itu, maka semua orang membuang sampah sembarangan dan menimbulkan banjir. Maka aturan itu sangat penting. Mencium tangan orang tua atau orang yang lebih tua merupakan salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan sejak lama. Biasanya mencium tangan diawali oleh orang yang menerima salam, kemudian punggung tangannya dicium oleh orang yang memberi salam. Nah, coba beberapa dari kalian maju ke depan untuk menceritakan aturan yang ada di rumahnya. Bagus ya anak-anak ibu. Jadi kita harus mematuhi peraturan rumah, karena jika kita mematuhi aturan rumah, kita menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan adanya aturan rumah mengajarkan kita untuk melatih kemandirian. Tadi yang disebutkan teman-teman kalian di depan, ada yang menyebutkan bangun tidur tepat waktu, kemudian membereskan tempat tidur, membersihkan kamar, membersihkan lingkungan rumah, dan masih banyak lagi. Baik, anak-anak ibu, sampai sini apakah ada yang belum paham? Oke, alhamdulillah sudah paham semua ya. Alangkah indahnya ucapan salam menjadi hal pertama yang diucapkan saat memasuki rumah yang dihuni keluarganya, sehingga kasih sayang, keberkahan, keceriaan, dan jabat tangan menjadi sebab untuk meningkatkan cinta, keharmonisan, dan optimisme. Dan barangkali inilah yang bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Dan syariat pun mewajibkan untuk membalas ucapan salam. Ucapan salam adalah kata pertama perdamaian yang mewajibkan pihak lain untuk merespon dan menjawabnya. Ucapkanlah salam meskipun rumah kosong atau tidak ada penghuninya, yang demikian merupakan salah satu sunnah kebaikan yang bisa dilestarikan dari rumah. Dengan demikian, kebajikan dan nilai-nilai yang baik bisa ditanamkan di antara anak-anak, sehingga menjadi pendekatan moral yang memajukan dan menghadirkan keluarga yang bahagia. Mulailah menabur benih kedamaian dan keselamatan dari rumah kita dengan ucapan salam. Baik, sampai sini dapat dipahami anak-anak? Baik, di sini ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Oke,
Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Bahwa kesimpulannya adalah kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah maupun di sekolah. Karena jika kita mematuhi aturan-aturan yang ada, maka kita akan hidup tentram, lebih tertib, teratur, dan disiplin terhadap peraturan. Dan siswa dapat memperagakan aturan rumah dengan memberikan salam pada orang tua ketika keluar rumah, mengucapkan salam ketika bertemu teman, guru, dan keluarga. Nah, kemudian di sini ada evaluasi pembelajaran. Kita jawab sama-sama ya. Soal yang pertama, dengan teman baru harus bersikap. Iya, bagus. Kita harus bersikap baik dan sopan kepada teman baru kita. Yang kedua, jika ingin pergi ke sekolah, kita harus mengucapkan salam kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, peraturan harus kita taati. Peraturan yang ada harus kita patuhi. Oke, bagus. Soal yang keempat, sebutkan contoh aturan yang ada di rumah. Oke, bagus ya anak-anak Ibu. Peraturan yang ada di rumah seperti menjaga kebersihan rumah, merapikan tempat tidur, makan dengan tertib, bangun tidur tepat waktu, membereskan mainan, memberikan salam ketika ingin keluar rumah. Nah, soal yang terakhir, apa saja manfaat jika kita mematuhi aturan rumah? Pintar. Jadi, manfaat kita mematuhi aturan rumah itu agar hidup lebih tertib, teratur, dan disiplin terhadap peraturan rumah maupun sekolah dan lingkungan sekitar. Jadi, kita sebagai anak wajib mematuhi peraturan rumah yang sudah dibuat oleh orang tua kita. Jangan pernah melanggar aturan rumah. Jika kita melanggar, kita tidak akan hidup dengan tertib, tentram, bahkan kita tidak bisa mandiri dan tidak ada rasa tanggung jawab. Dan dengan adanya materi ini, Ibu harap kalian bisa menerapkan aturan-aturan rumah dengan baik. Dan bukan hanya aturan rumah saja, tapi aturan sekolah juga harus diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dan di sini Ibu ada sedikit kata-kata nih buat kalian. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Motivasi yang kedua, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Jadi kita sebagai muslimah dan muslim harus menuntut ilmu karena ilmu itu sangat penting. Belajar itu sangat penting, dan jangan pernah bermalas-malasan untuk belajar. Tetap semangat walaupun pandemi berlangsung. Oke, anak-anak Ibu. Oke, bagus. Jadi, anak-anakku yang hebat dan pintar-pintar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena dengan kita belajar, kita akan memiliki masa depan yang bagus. Selalu semangat ya dalam belajarnya anak-anak Ibu. Baik, jika kalian sudah memahami semua materi dari Ibu, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini ya. Ayo berdoa setelah selesai belajar. Berdoa selesai. Mungkin cukup ya dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anak ibu, sampai jumpa di lain hari ya. Demikian video pembelajaran materi aturan rumah dengan mengucapkan salam kelas 1 tema 1 pembelajaran 1. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.